walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd.
Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaka wa'dah wa nasara abdah wa azza junda wa hasamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ukuran kita bahwa pada detik ini juga kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas, menghela napas, dan hingga tujuan kita berkumpul di tempat ini adalah salah satu kewajiban kita. Insyaallah kita dalam pelaksanaan salat sunat Idul Adha 1441 Hijriah 2001 Masehi. Insyaallah sebentar kita akan laksanakan. Adapun tuntunan acara kita pada pagi hari ini yang sangat berbahagia oleh kita semua, insyaallah sebentar mubalik atau biasa disebut dengan Bilal sekaligus imam kita sebentar adalah saudara kita Muhammad Zulkifli SPDMM, yang mana dia juga merupakan salah satu imam tetap yang ada di Desa Balibo dan merupakan juga staf pengajar UPT SMA Negeri 12 Tuban. Kemudian pembawa hikmah atau untuk khutbah kita pada pagi hari ini insyaallah dibawakan oleh saudara kita, yaitu saudara Muhammad yang merupakan juga adalah sudah terbiasa
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khusuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, menampung yang luar biasa sangat. Berada di tempat ini tiada lain karena apa? Untuk mengagungkan ciptaan Allah yang luar biasa. Hari ini menunjukkan bahwa manusia itu sangat kecil di mata Tuhan dan tidak ada yang bisa disombongkan kecuali hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lanjut daripada itu salat tasbih kalau pula kita keringkan terhadap junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi sebagai suri tauladan rahmatan lil alamin. Dia pula lah nabi yang berhasil menggulung tikar-tikar kebatilan dan menyebarluaskan permadani Islam. Dia pula lah nabi yang mengangkat derajat kaum wanita dari yang dulu terhina bahkan tidak pernah diangkat di muka bumi ini menjadi hari ini sederajat dengan kaum laki-laki, sehingga alhamdulillah sekarang jangankan laki-laki jadi presiden, perempuan pun bisa jadi presiden pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sedang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul bakal pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana mengambil hikmah dari proses Idul Adha itu sendiri. Hadirin sedang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hikmah, tentunya yang namanya Idul Adha tidak akan pernah lepas dari yang namanya sebuah kisah Nabi. Kisah Nabi yang kemudian diangkat di dalam sebuah sejarah dan di dalam Al-Quran, di mana ada pengorbanan dari yang namanya seorang ayah. Siapa itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim 30 tahun meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mendapatkan putra, dan kemudian setelah 30 tahun lamanya dia dikaruniai putra. Tetapi apa boleh buat? Di saat itu dia sangat mencintai yang namanya anaknya. Disayang Allah berkehendak lain, Allah meminta untuk menyembelih anaknya. Apa yang terjadi? Dia pasrah. Allah Subhanahu wa taala karena dia sadar bahwa anak saja, jangankan anak, nafas kita hari ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu hari ini apa yang kita bisa sombongkan di hadapan Allah? Kita semua menyaksikan luar biasa ciptaan Tuhan. Apakah ada manusia yang mampu menandingi ciptaannya? Tidak akan pernah ada. Walaupun manusia secanggih apapun, kalau dia diminta untuk membuat sebuah gunung, maka yakin saja dia tidak akan mampu membuatnya. Jangankan menyamainya, membuatnya saja tidak akan pernah mampu. Lalu apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita berpikir bahwa ternyata kita adalah makhluk yang sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ciptaannya. Tapi apa boleh buat, manusia adalah makhluk yang paling sombong yang Allah ciptakan di bumi ini. Kenapa demikian? Suatu masa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua ciptaannya. Dikumpulkan gunung, dikumpulkan pohon, dikumpulkan yang namanya makhluk lain, dan yang terakhir dikumpulkan manusia. Lalu ditanya, wahai ciptaanku, siapa yang ingin saya angkat sebagai khalifah di muka bumi ini? Ditanya gunung-gunung menjawab saya tidak mampu. Ditanya lautan-lautan menjawab saya tidak mampu. Ditanya pepohonan menjawab saya tidak mampu. Giliran ditanya manusia. Giliran ditanya manusia, apakah manusia sanggup menjadi khalifah? Dengan penuh kesombongan manusia menjawab, saya sanggup ya Allah. Apa yang terjadi hari ini? Manusia senantiasa melupakan yang namanya hikmah atau pengorbanan yang namanya seorang orang tua. Hadirin sekalian jamaah Id yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya setiap manusia terlahir di muka bumi ini adalah kan ada dua orang makhluk yang sangat luar biasa. Siapa itu? Adalah ibu dan bapakmu. Tidak akan pernah kita merasakan yang namanya kehidupan tanpa mereka berdua. Tidak akan pernah kamu memakai baju hari ini seperti yang kita pakai tanpa orang tua. Bahkan Nabi ditanya
oleh sahabatnya, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak ada Allah di alam semesta ini, wahai Nabi, siapa yang berhak saya sujuki? Siapa yang berhak saya sembah? Nabi menjawab, ummuhu, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummuhu, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bapakku. Luar biasa pengorbanan orang tua, 3 kali disebutkan namanya pengorbanan seorang ibu. Bayangkan seandainya tidak ada Allah Subhanahu wa taala di atas langit, kita diminta sujud di hadapan ibu kita. Kenapa? Karena pengorbanan seorang ibu tidak akan mungkin kita bisa balaskan di muka bumi ini. Kita hari ini terkadang lupa dengan itu. Banyak orang hari ini sudah berkeluarga, punya mobil, punya rumah yang bertingkat-tingkat, tetapi apa boleh buat? Terkadang di atas mobilnya hanya ada istri-istrinya. Di mana orang tuanya? Kadang orang tuanya disimpan di rumah kayu, disimpan di rumah yang paling jelek di muka bumi ini. Lalu anaknya dengan semata-mata menumpang di rumah yang sangat megah. Lalu mereka lupa bahwasanya ridhanya Allah ada di ridha orang tuanya, murkanya Allah ada di murka orang tuanya. Makanya jangan heran banyak manusia hari ini lupa dengan hal-hal demikian. Kita mungkin tidak menyadari bahwa di sekian banyak pintu surga, di sekian banyak nikmat Allah, Allah menitipkan satu pintu surga di rumah kita. Di mana itu? Bukan di depan pintu, bukan di harta kita, bukan di rumah kita, bukan. Di mana surganya Allah dia titipkan? Di bawah telapak kaki seorang ibu. Bayangkan surga Allah dititipkan satu pintu di bawah telapak kaki seorang ibu. Saking mulianya seorang ibu, surga saja diletakkan di bawah telapak kakinya. Makanya banyak orang tidak bisa mencapai kebahagiaan dunia, apalagi kebahagiaan akhirat, karena mereka lupa dengan orang tuanya. Anda punya pendidikan tinggi hari ini, Anda lupa orang tua, tidak ada gunanya Anda hidup hari ini. Kenapa demikian? Karena ridhanya Allah ada pada ridha orang tua kita. Tapi luar biasa, banyak seorang anak begitu melupakan orang tuanya. Giliran orang tuanya sudah meninggal, lalu mereka senantiasa mengisi hidupnya. Ingat, kesuksesan terbesar seorang manusia dikala dia sukses tetapi orang tuanya masih hidup kedua-duanya. Tapi kegagalan manusia adalah di saat dia menyandang gelar yang luar biasa, punya harta bergelimpangan, tetapi orang tuanya sudah tidak ada di muka bumi ini. Apa yang kita bisa lakukan? Apakah kita bisa mengembalikan waktu? Apakah kita bisa yang namanya merubah yang namanya waktu dan takdir Allah? Orang tua kita sudah tidak ada di muka bumi ini, dia berada di bawah tanah hari ini. Lalu kita dengan sombongnya melupakan mereka. Kita tidak pernah mendoakan mereka. Mereka melihat kita dari langit, menangis melihat anaknya, tidak pernah ingat orang tuanya. Dia cinta dengan kehidupan dunia, lupa dengan yang namanya cintanya Allah yang telah dititipkan kepada seorang orang tua. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat pernah dikatakan bahwasanya walaupun seorang manusia membangun yang namanya 1000 masjid, setiap hari kita nafkahi 1000 anak yatim, tetapi kita lupa dengan orang tua kita, surga bukan untuk kita. Bayangkan, walaupun kita membangun 1000 masjid, setiap hari memberi makan yang namanya anak yatim, tapi kita melalaikan orang tua, maka yakin saja surga bukan untuk kita. Bayangkan, surga bukan untuk kita bagi seorang anak yang senantiasa melupakan yang namanya orang tua kita. Bayangkan orang tua di saat kita kecil, dia menjagai kita. Dia tidak tidur 24 jam hanya ingin menjagai kita. Bayangkan, yakin saja semua anak di saat dia kecil makanan terbaiklah yang kita akan makan. Orang tua kita apa? Kadang hanya memakan tulang-tulangnya. Contoh kecil misalnya ada ayam, kadang itu ayam dagingnya disimpankan untuk anaknya, tulang
amalannya dimakan oleh orang tua kita. Mungkin kita pernah tidak menyadari itu sekalian. Bayangkan hal-hal yang enak diberikan kepada anaknya. Apa doa seorang orang tua kepada anaknya waktu kita kecil? Orang tua pada malam hari dia sembahyang di hadapan Allah, salat di hadapan Allah, lalu berdoa, ya Allah, jadikanlah anak saya sebagai anak yang saleh, anak yang berguna, anak yang senantiasa tidak akan pernah melupakan kami. Tapi apa boleh buat keadaan anak kalau sudah besar luar biasa melupakan orang tuanya, lebih mencintai istri-istrinya, mencintai harta-hartanya, lalu dia meninggalkan orang tuanya. Percuma harta yang bergelimpangan, tetapi orang tua seakan-akan kita buat karena ridanya Allah ada pada ridha orang tua kita. Kalau sudah tidak ridha orang tua, maka celaka kita. Menurut riwayat mengatakan bahwasanya, bayangkan air mata seorang ibu yang dikecewakan oleh anaknya, air mata seorang ibu setetes saja keluar karena kecewa kepada anaknya, maka yakin saja walaupun kita sudah dijamin masuk surga, maka tetesan air mata itu akan membuat api neraka menjadi pembakar hidup-hidup kita. Bayangkan, pernah tidak kita membuat orang tua kita menangis? Kadang ada anak masih kecil, masih muda, membuat orang tuanya menangis, menyesali orang tuanya. Bayangkan, kamu tidak akan mungkin bisa hidup tanpa pengorbanan seorang orang tua. Apakah kamu bisa membalasnya? Tidak akan bisa, kecuali hanya satu, menjadi anak yang soleha. Hadirin sedang jamaat Id yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang hidup itu memang luar biasa, kadang kita terlena dengan kehidupan dunia. Makanya pada hari ini kita jadikan momentum untuk kembali kita ke hadapan orang tua kita, bersujud di hadapan orang tua kita, minta ampun di hadapan orang tua kita. Kalau kita punya salah, maka minta ampun di hadapan orang tua kita. Jangan di saat mereka sudah tidak ada, baru kita senantiasa mau meminta ampun kepada mereka. Mau meminta ampun kemana? Kalau orang tua kita sudah tidak ada, mereka sudah ada di bawah tanah, lalu kita tidak sempat membahagiakan mereka. Sayang sekali kehidupan ini di saat orang tua kita tidak bisa menyaksikan kita menjadi besar, menjadi sukses hari ini, karena harapan terbesar orang tua adalah melihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses hari ini. Hadirin sedang jamaat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi momentum untuk perubahan kita, perubahan sikap-sikap kita. Kalau dulu kita sering berbuat yang namanya kejelekan kepada orang tua, marilah kita senantiasa untuk bertobat, meminta maaf kepada kedua orang tua kita, karena tidak ada kata lain selain meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita sudah tidak ada, panjatkan, lihatlah ke langit, minta ampunlah ke langit. Orang tua kita yakin saja menyaksikan kita hari ini. Minta maaf kepada kedua orang tua kita. Kalau kalian tidak sempat mencium
berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap lantunan kata hari ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa mereka, ampunilah dosa-dosa kami setiap hari karena tidak mendengar kepada orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa kami, Allah. Selamatkanlah kedua orang tua kami, Allah. Orang tua kami telah renta, ya Allah. Sehatkanlah mereka, berilah mereka umur yang panjang, ya Allah. Izinkanlah kami untuk membahagiakan mereka, ya Allah. Karena pada hakikatnya kebahagiaan terbesar setiap manusia adalah di saat meraih kesuksesan, lalu masih ada orang tua yang senantiasa mendampinginya. Ya Allah, ya Tuhan kami, orang tua kami sudah tiada, orang tua kami sudah berada di bawah tanah, ya Allah. Lapangkanlah kuburnya, ya Allah. Tidak ada pertolongan lain selain pertolongan-Mu, ya Allah, hari ini. Buatkanlah mereka tersenyum kepada kami, ya Allah. Jangan jadikan kami anak-anak durhaka, ya Allah. Karena pada hakikatnya kami adalah manusia tiada daya dan upaya, ya Allah. Sehatkanlah mereka, ya Allah. Buatlah mereka tersenyum, ya Allah. Buatlah kami bahagia, ya Allah, bersama dengan keluarga kami. Karena pada hakikatnya manusia tidak ada apa-apanya di mata-Mu, ya Allah. Sehatkanlah orang tua kami, ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk mencium kakinya, ya Allah. Saya minta maaf kepada mereka atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, ya Allah. Kami hanyalah anak-anak yang penuh dosa, ya Allah. Izinkan kami untuk memeluk orang tua kami, ya Allah. Pelukan yang insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kami, ya Allah. Pelukan yang akan senantiasa membuat hikmah, membuat surganya Engkau semakin dekat kepada kami, ya Allah. Jangan jadikan kami sebagai anak-anak yang lupa kepada orang tua, karena orang tualah yang membuat kami menjadi hidup seperti ini. Tanpa mereka kita tidak akan pernah ada apa-apanya. Tanpa senyuman dan kasih sayang mereka kita tidak akan pernah ada apa-apanya. Tanpa belaian rambut dari mereka, tanpa tetesan keringat dari mereka, kita tidak akan mungkin ada apa-apanya di muka bumi ini, ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami, ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan hari ini senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami untuk senantiasa mengucapkan doa setiap waktu kepada orang tua kami, ya Allah. Karena kami sangat apa-apa, ya Allah. Sehatkanlah mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi ghfirli warhamni waj'alni wahdini wastaghni, ya Allah. Ya Allah, ridhoilah kami, ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu orang itu. Nè. Nè, boleh. Keren-keren juga sih. Ada ketemu kini baru nih. Baru. Mana kita? Jam berapa disampai dong? Sudah isa, sudah maghrib. Malik. Dasar aja. Asar aja. Hah? Asar aja. Tahu? Apa? Maghrib. Malam. Sana. Situ. Mata.